Selamat bertemu kembali para siswa SMA kelas 10. Karena topiknya gerak parabola, tapi ini juga tentu buat kelas 12 yang tahun 2022 akan menempuh SIMA UI. Ada yang menempuh SIMA UI. Ya, jadi topiknya gerak parabola, buku soalnya ini. Penuntun belajar fisika kelas 10, ya. Banyak soal di sini, terutama gerak parabola. Kita baca soalnya ya sambil kita gambar. Gerak parabola pasti ini ada sumbu X. Ini sumbu Y ya. Kecepatan sebuah proyektil itu benda yang kita lemparkan. Saat menuju tinggi maksimumnya, jadi kalau kita lempar gitu ya. Nah, ini lintasan parabolanya kan. Nah, seperti ini. Ini titik asal, dilempar dengan kecepatan V0. Nah, ini titik tertinggi di sini, titik H. Anda sudah tahu gerak parabola itu, kalau kita uraikan komponennya, kalau sudut elevasi ini, theta, maka ini V0x. Ini besarnya tetap, tidak pernah berubah. Jadi kalau nanti dia di sini, di titik P misalnya, titik sembarang nanti ini tetap V0x. Nanti di titik tertinggi pun sama, ya. Disebut aja kecepatan di titik tertinggi, tapi ini tetap sama dengan V0x. Ya, jadi tidak berubah ini, ya. Tidak berubah kecepatan pada komponen X ini. Kenapa? Karena percepatannya hanya ada pada sumbu Y, ya, gravitasi, ya. Jadi percepatannya hanya ada pada sumbu Y sama dengan min gravitasi. Di sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan. Oke, ini adalah tinggi maksimum. Ya, jadi YH ini adalah tinggi maksimum. Nah, di sini dia bilang apa? Kecepatan sebuah proyektil saat menuju tinggi maksimumnya, berarti ini kan, adalah setengah dari kecepatannya ketika mencapai setengah dari tinggi maksimum. Jadi taruhlah titik P ini adalah setengah ketinggian maksimum ya. Jadi YP ini setengah ketinggian maksimum. Nah, begitu ya, diketahui. Maka kecepatan di ketinggian maksimum ini, ya VH ini, katanya sama dengan kecepatan sebuah proyektil saat menuju tinggi maksimumnya adalah setengah dari kecepatannya ketika mencapai setengah. Jadi VH ini adalah setengah VP. Ya, jadi ketika ketinggiannya maksimum, kecepatannya justru setengah dari kecepatan pada saat ketinggiannya setengah ketinggian maksimum. Ya toh? Sudut proyektil awal dari proyektil tersebut. Ya, jadi yang ditanya itu adalah theta. Tetanya ini berapa? Theta yang ini. Ya. Ya, ini V0x, ini V0y, tapi kita tidak akan ngurus V0y, ya. Nah, V0x ini yang kita urus. Karena kecepatan di titik tertinggi ini V0x. Ya, Anda sudah tahu ini segitiga siku-siku. Ini hipotenusa, maka V0x ini adalah V0 cos theta. Ya, tetap. Ini acuan energi potensial. Ya. Jadi V0x ini V0 cos theta. Jadi perhatikan yang diketahuinya ya. V kecepatan di titik tertinggi adalah setengah kecepatan di titik P yang ketinggiannya setengah YH. Ya. Jadi ketika YP-nya itu setengah YH. Ya, jadi YP ini setengah YH. Ya, dari sini kita bisa dapat VP adalah 2VH. Ya, dari sini. VP sama dengan 2VH. Oke. Nah, kalau begini kita gunakan aja hukum kekekalan momentum ya. Gunakan kekekalan momentum. Kekekalan energi. Kekekalan energi mekanik. Ya, di 3 titik.
pertama titik O, kemudian nanti di P, dan terakhir di titik tertinggi H. Ya, kita akan gunakan hukum energi di situ. Maka soalnya selesai. Oke, di O ambil acuan energi potensial di sini. Ya. Jadi energi potensial di sini 0. Kalau di P ini MGYP. Kalau di H MGYH. Oke, jadi ini di O energi potensial di titik O ditambah energi kinetik di titik O itu akan sama dengan energi potensial di titik P ditambah energi kinetik di titik P akan sama dengan energi potensial di titik H ditambah energi kinetik di titik H. Oke. Sekarang kita masukkan. Energi potensial di O adalah acuan, jadi 0. Energi kinetik di O setengah mv kuadrat ya. Setengah m V0 kuadrat. Ya. Sama dengan energi potensial di P, MGYP. Anda perhatikan YP ini setengah YH ya. Ditambah setengah M kecepatan di titik P kuadrat. Ya. Dan Anda perhatikan VP ini 2 VH. Ya, diketahui itu. Dari VH sama dengan setengah VP. Dari sini jelas VP itu 2 VH kan. Ya. Sama dengan di energi potensial di H. Ini MGYH ditambah setengah M. Energi kinetik di H VH kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau supaya sederhana, M-nya dicoret semua, ya, karena masanya sama. Kemudian karena di sini ada setengah, kita kali 2. Nah, begini. Sehingga ini menjadi setengah V0 kuadrat, V0 kuadrat. Ini sama dengan ya, ada 3 sama dengannya. Ini GYP dikali 2. Ya. Jadi 2 dikali 2 yang hijau ini, 2G. Nah, YP ini apa YP tadi? YP ini. Setengah YH. Ya, diketahui itu. YP-nya adalah setengah YH ya. YP yang ini. Ditambah setengah dikalikan 2, 1 ya. Kali VP. Nah, VP ini 2 VH. 2 VH. Jadi kita P kita ganti titik H. Ya, jadi titik P ini semua kita ganti H. Ya. Ini 2 GYH ditambah VH kuadrat. Nah, sekarang kita olah ini. Bisa kita satukan karena indeksnya sudah sama H. Oke, yang ini dengan ini ya. Nanti ini aja. Jadi ini GYH. Ya kan? Ditambah 2 dikuadratkan 4 VH kuadrat sama dengan 2 GYH ditambah VH kuadrat. Nah, Anda perhatikan, ini VH kuadrat, ini VH kuadrat. Ini saya pindahkan ke sini. 3. Ya. 3 VH kuadrat. Oke. Sama dengan GYH. Nah, dari sini saya dapat GYH. GYH bisa saya tulis 3 VH kuadrat. Oke, ini persamaan pertama ya. Jadi perhatikan GYH bisa saya ganti dengan VH kuadrat. Oke, sekarang kita ke persamaan yang berikutnya. Kalau tadi yang kita samakan ini dan ini, sekarang yang kita samakan adalah ini dan ini. Ini dan ini. Ini dan ini. Ini jelas ya. Jadi berikutnya yang kita samakan yang ini. Yang ini dan yang ini. Nah. Ya. Jadi kalau kita samakan hasilnya adalah, jadi ini anggaplah dimasukkan ke sini. Nah, ya. Yang merah ini.
sebelah kiri V0 kuadrat. Kita samakan dengan 2GYH tambah VH kuadrat. 2GYH ditambah VH kuadrat. Nah, Anda perhatikan, ini tadi sudah kita dapat nih, GYH nih. Nah, ini GYH. Kita ganti 3VH kuadrat. Ya, kita ganti 3VH kuadrat. Dari persamaan nomor 1. Maka ini akan sama dengan 2 kali 3VH kuadrat. Ini ditambah VH kuadrat. Ini V0 kuadrat. Nah, begini. Maka kita dapat V0 kuadrat sama dengan 6 tambah 1, 7. Iya. Ya. Jadi kalau kita akarkan, akar V0 kuadrat V0. Akar dari 7, akar 7. Akar dari VH kuadrat VH. Dan ingat, VH ini tadi sudah nih. VH itu sama dengan V0X. Ya. Karena kecepatan di titik tertinggi itu hanya punya komponen X. Dan kecepatan komponen X ini selalu tetap dimanapun. Jadi sama dengan V0X. Dan V0X itu sudah kita urus tadi, yaitu V0 cos theta. Nah, di sini muncullah yang ditanya. Ya. Karena yang ditanya itu kan theta ya. Berapakah sudut theta kan? Ya. Sudut proyeksi awal. Ya, cuma di sini tangen. Kita cos, nggak apa-apa. Kalau cos kita dapat, tangen kita dapat nanti. Jadi, ini ya. Ini. Nah. V0 sama dengan akar 7. Nah, VH-nya kita ganti nih. Ya, ini VH. Ya. V0 cos theta. Nah, begini. Maka kita dapatlah cos theta. Kenapa? Karena V0 dengan V0 ini bisa dicoret. Sehingga di sini tinggal 1. Jadi cos theta sama dengan 1 per akar 7. Ah, begini. Yang ditanya tangen, gampang. Pakai segitiga aja. Ya kan, segitiga, taruh theta di sini. Kosinus itu adalah sisi alas. Ini kan 3. Ini, 1 dibagi hipotenusa akar 7. Nah, ini kita hitung. Pakai rumus Pitagoras, akar ini kuadrat, akar 7 dikuadratkan 7, ya kan? Dikurangi 1 dikuadratkan 1, akar 7 kurang 1 akar 6. Nah, maka dari sini kita bisa dapat tangen, ya. Jadi tangen theta, tangen itu apa? Sisi tegak ini akar 6 dibagi alas. 1. Akar 6 dibagi 1, akar 6. Jadi dengan demikian, theta adalah tangen min 1 dari akar 6. Nah, begini. Jadi theta adalah tangen min 1 dari akar 6. Ini, ya. Ya. Demikianlah gerak parabola soal SIMA UI 2021. Sebelumnya kita sudah bahas berapa gerak parabola, ya, dari yang soal KSN sampai soal-soal yang kita dapat dari referensi. Dan kita rubah angkanya. Ya, semoga Anda bisa memahami gerak parabola ini makin lama makin banyak contoh. Dan kalau Anda kurang contoh soal di buku ini banyak contoh soalnya. Ya, mulai dari soal India, soal SBMPTN, UTBK, dan sebagainya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, share ke teman-teman. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan.